Percaya modal untuk sukses. Gak percaya, mau dipaksa buka matanya, mau dipaksa buka telinganya, susah. Percaya itu modal yang luar biasa. Walaupun aku nangis, jalan tetap tapi aku tetap. Itu iman. Dina, gambar kaisar, makanya harus kasih kepada pemerintah. Lalu soalnya apa dong? Apakah harus kasih Dina? Tidak ada gambarnya Allah di sini. Kita akan mempersembahkan apa yang bisa kita persembahkan. Nyanyi persembahan itu, langkah kita ke ibadah persembahan itu. Persoalannya bukan Tuhan nggak bicara pada waktu kita disudutkan, tetapi kita tidak percaya. Percaya modal untuk sukses. Bacaan diambil dari Lukas 20 ayat 20 hingga 26. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu, dan mereka diam. Khotbah dibawakan oleh pendeta Ria Jacobs. Tuhan memberkati. Dalam hidup ini kita selalu seperti itu gitu. Matahari aja kita nggak bisa sulap, nggak ada. Kita nggak bisa sulap, ada. Matahari datang menurut waktu Tuhan dan terbenam menurut waktu Tuhan. Matahari aja Tuhan yang kasih. Jadi sebetulnya kita itu hidupnya berterima kasih sama Tuhan. Karena apapun yang kita nikmati itu anugerah. Kalau Edo boleh tengok 2 tahun yang lalu, sesudah pergi rasanya aduh mau mati, apa bisa ya saya. 2 tahun lewat tuh. Apa maksudnya? Bukan karena hari harus berganti. Enggak, bukti 2 tahun itu Tuhan begitu nyata. Sehingga kita seharusnya dalam kehidupan itu selalu berkata, Bapa engkau sungguh baik, baik banget. Mau bilang Tuhan baik, Tuhan itu rasanya kurang. Baik, sungguh baik, amat baik, banget baik. Tapi kalau orang nggak percaya, kalau orang mengandalkan diri, mengandalkan kuasa, mengandalkan kekayaan, mengandalkan di luar Tuhan, nggak bisa dia bilang Bapa engkau sungguh baik. Orang kalau sudah nggak percaya, maka banyak hal yang membuat mereka kejebak sendiri. Lihat aja orang Yahudi bacaan kita hari ini. Apalagi kalau kita telusuri sejak dari bacaan hari ini. Kalau orang nggak percaya, jawaban aja dikondisikan. Kalau gini, dampaknya kayak gini. Kalau jawab A, dampaknya A plus. Kalau jawab B, dampaknya B plus. Padahal mereka tahu jawabannya. Lalu mereka berkata, nggak tahu.
Bagi orang percaya, jawaban pun bisa dikondisikan, bukan berdasarkan pertanyaan. Bagi orang tidak percaya, seperti itu. Bagi orang tidak percaya, pertanyaan pun bukan tulus, tapi lahir dari tujuan untuk mencelakakan. Ya, orang Yahudi ditanya sama Tuhan, baptisan Yohanes dari mana? Mereka bilang, kalau jawab dari Allah, Tuhan akan bertanya, kok kamu nggak percaya? Kalau jawab dari manusia, maka kita akan dilempari banyak orang. Kita jawab aja nggak tahu. Perhatikan ini, orang kalau tidak percaya, tidak ada hal baik yang keluar dari dirinya, termasuk pernyataan Allah itu baik. Orang kalau tidak percaya, seperti bacaan kita hari ini, pertanyaan aja menjebak. Dan dunia sekarang waspadai. Jangan berpikir kalau ditanya, waduh gua pinter nih ya, gua ditanya. Sekarang itu gaya yang dilakukan oleh Farisi dan Saduki berlangsung sampai sekarang, malah lebih telanjang, lebih transparan. Bahwa pertanyaan-pertanyaan yang nanya tahu, seharusnya kan berpikirnya gini kan, lu tanya, lu nggak tahu, betul nggak? Karena lu nggak tahu, lu tanya. Tetapi sejak dari zaman Yesus, pertanyaan adalah untuk menjebak. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya apa kata Yesus ya? Punya mata nggak bisa lihat, punya telinga nggak bisa dengar. Kalau udah nggak percaya, mau dipaksa buka matanya, mau dipaksa buka telinganya, susah. Itu sebabnya mari tetap berdoa, Tuhan tambahkanlah iman. Berproses terus. Tuhan mau kita percaya, Tuhan mau kita percaya. Makanya ada Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menolong kita untuk berdoa kepada Allah. Itu berarti Tuhan mau kita percaya. Tapi kita harus berproses di dalamnya. Dengar firman, lakukan. Dengar firman, buat. Lakukan apa maunya Tuhan. Kita berproses untuk semakin kepercayaan kita semakin bertumbuh. Tuhan kasih modal utama kita apa ya? Bapak Ibu, kebanyakan modal utama lahir dari orang Kristen, itu modal utama. Tapi orang kalau yang pindahan-pindahan itu lain ceritanya. Tapi modal utama orang Kristen adalah lahir di orang Kristen, itu modal dari Tuhan. Jadi bukan mendadak ya, di tengah orang Kristen penuh dengan kelemahan ya, tetapi Tuhan hadirkan kita di keluarga yang berbicara tentang firman. Tuhan sudah kasih modal. Bagaimana kita berproses terus di dalamnya. Percaya itu modal yang luar biasa. Makanya Tuhan bilang, asal kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kecil banget. Nggak usah pindahin gunung lah. Nggak usah buat seperti Yesus buat, pohon ara langsung kering. Minimal dengan iman itu, walaupun aku nangis, jalan bertati-tati, tapi aku tetap melangkah. Itulah iman. Jadi mari Bapak Ibu, poin pertama berdasarkan bacaan utuh, jadilah orang yang terus berproses dengan iman.
Kita sudah belajar dari orang Farisi Saduki loh ya. Kalau belajar dari Farisi Saduki, wow, Taurat orang tahu, pengetahuan teologi orang paham. Tapi pada waktu itu berjalan terus mereka sulit, ini kenapa nyambungnya kemana, dan nggak percaya. Hal berikut yang kita lihat dari bacaan kita pada saat ini, mereka mencoba membenturkan Yesus dengan pemerintah. Pemerintah adalah alat yang mereka mau pakai untuk ngantem Yesus. Makanya pertanyaannya lain ya, pertanyaan Yesus kan pertanyaannya gini, baptisan Yohanes dari mana? Pertanyaan Yesus itu kalau mau bilang, Yesus juga tahu mereka nggak akan jawab gitu ya. Tetapi kalau mau bilang pertanyaan Yesus menyangkutmu, kamu itu baptis atau enggak gitu kan. Tapi coba pertanyaan dari orang-orang yang tidak percaya, mereka coba benturkan Yesus dengan pemerintah. Ini Bapak Ibu yang kekasih, ada anak muda, saya lihat waspadai, ini sedang bermain di medsos. Medsos sekarang sudah ada undang-undang khusus ya. Pertanyaan-pertanyaan menjebak itu ya. Dan itu sudah marak gitu ya. Kami undang ke ini, buka ini, ternyata kita kehabisan semua. Itu kan hal-hal menjebak. Undangan nikah, wah kelihatannya bagus banget. Siapa ya yang nikah? Nggak ada yang bilangin jelek-jelek di situ. Artinya Bapak Ibu, ini ribuan tahun yang lalu, sekarang berulang dengan model yang sama, isi beda. Nah itu kalau belajar firman Tuhan, kita cuma bilang, wah dulu aja pelakunya para Farisi loh, pelakunya para Saduki loh. Siapa tadi ya? Pemimpin agama. Jadi dari dulu kalau pemimpin agama itu aneh-aneh, itu biasa. Tapi pertanggung jawabannya ke Tuhan, tak main-main. Jadi kalau jadi pemimpin agama, jadilah pemimpin agama. Posisi kita membuat kita sadar bahwa kalau kita dikasih posisi tinggi, pertanggung jawabannya lebih besar. Nah ini yang harus dilakukan. Hal berikut, mereka bertanya soal bayar pajak. Tujuannya hanya untuk nabrakin aja, ya. Tetapi yang kita mau belajar adalah jawaban Yesus. Yesus jawab, ya Yesus dilawan. Dia cuma minta gambar dan tulisan siapakah yang ada di sini. Mereka pun menjawab Kaisar. Dan Yesus menjawab, atau Yesus melanjutkan jawaban mereka, bayarlah yang wajib kamu bayar kepada Kaisar, berikanlah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya, Bapak Ibu, memang ada latar belakang ya, latar belakang sosial, latar belakang politik pada waktu itu. Kan orang Yahudi dijajah, jadi kan mikir perlu bayar pajak enggak gitu ya. Ini singkatnya, perlu bayar pajak enggak sama Kaisar? Kalau mereka jajah kita ngapain gitu. Karena itulah momen ini mau dipakai sama orang-orang yang tidak percaya. Tetapi bagaimana Yesus langsung nangkep, bagus banget. Apa yang wajib kamu bayar kepada Kaisar, bayarlah. Apa yang wajib kamu bayar kepada Allah, bayarlah. Artinya poin ini mau mengatakan Bapak Ibu, hidup itu harus ada keseimbangan. Dalam soal memberikan sesuatu saja harus ada keseimbangan.
Makanya konsep Paulus tentang pemberian itu bukan menutupi, bukan melihat dari sisi aku memberi, tetapi Paulus melihat dari sisi supaya ada keseimbangan. Yang mampu kasih kepada tidak mampu, yang tidak mampu punya kemampuan lain kasih sama yang punya kemampuan materi. Paulus melihat persembahan sebagai sebuah keseimbangan. Dan kalau kita melihat jawaban Yesus, maka Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Paulus ternyata tarikan dari pernyataan Yesus. Yesus mengatakan, kasih kepada pemerintah, tapi kasih juga kepada Allah. Di tempat lain, Yesus berkata, kamu kasih untuk gereja, tapi kamu juga kasih dong sama orang tuamu. Jangan kamu berpikir bahwa sudah kasih gereja, untuk orang tua udah habis. Gak bisa. Kasih untuk gereja, kasih juga untuk orang tuamu. Kasih untuk pemerintah, kasih juga untuk Allah. Keseimbangan. Artinya kamu bekerja dan harus bayar pajak, tetap itu pantasnya bayar, ya. Dan kita sudah semakin digalakkan kan pembayaran pajak itu. Artinya kalau umpama mau bilang kenapa Tuhan mau bicara tentang bayar pajak kepada pemerintah, itu yang dikatakan oleh Paulus, hormatilah pemerintah. Sekarang berikanlah kepada Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita dinar gambar kaisar, makanya harus kasih kepada pemerintah. Lalu untuk Allah apa dong? Apakah harus kasih dinar? Tidak ada gambarnya Allah di situ. Di sini apa ya? Kita sangat luar biasa. Tuhan itu memberikan pernyataan-pernyataan yang sederhana sebetulnya. Kita ngerti aja kan, oh ya suruh bayar pajak, oh ya suruh kasih persembahan, kita ngerti aja gitu. Tetapi yang kalau kita lihat lebih dalam adalah bahwa bagaimana Tuhan mengatakan apa yang kamu kasih, apa yang harus kamu kasih kepada pemerintah, kasih kepada Allah. Apa yang harus kamu kasih? Kata Paulus, kepada Allah apa yang harus kita kasih? Lagu tadi, kau sungguh baik. Bapak Ibu pernah tahu, ada orang tidur baik-baik, pagi-pagi udah mati. Tahu? Banyak kan orang bilang yang menurut analisa dokter yang jantung ada yang bilang ketindisan gitu kan. Oh dia ketindisan setan dan macam-macam. Tidur baik-baik, bangun sudah tidak lagi bisa. Maksudnya apa? Jangan dikira kita bangun tidur itu otomatis. Anugerah. Kalau kita tahu bahwa setiap langkah kita adalah anugerah, maka seharusnya kita selalu bersyukur. Kita akan mempersembahkan apa yang bisa kita persembahkan. Nyanyi persembahan itu, langkah kita ke ibadah persembahan itu, keluarga besar yang boleh datang mendampingi Edo, itu juga persembahan kepada Allah. Tuhan kami dampingi adik kami. Banyak bentuk persembahan, berikanlah kepada Allah. Kata Paulus, berikanlah tubuh sebagai persembahan yang hidup. Ini sering dikasih banyak berkat sama Tuhan, kasih tubuh untuk Tuhan begitu susah. Bapak Ibu yang kekasih, ingatlah pertanggungjawaban tetap diminta. Walaupun mungkin kita pergi dengan setengah mati, sakit menderita, mungkin kita berpikir Tuhan aku udah menderita banget, nggak perlulah Tuhan minta lagi. Pasti diminta. Apapun yang kamu lakukan,
Karena yang lakukanlah yang baik, sehingga kita dapat yang baik. Jadi kasih kepada Allah apa yang wajib kita kasih. Ya, ulang tahun banyak cerita lah itu ya, luar biasa. Itu nggak sebut namanya, padahal dia masih muda dibandingkan saya 64 tahun lebih kan, masih muda dia. Tapi dia malu walaupun masih muda. Atau lupa nyebut tadi ulang tahun keberapa? Edo ulang tahun. Dia ulang tahun keberapa saja? Itu berkat. Malah sempat dengar dari seseorang, nggak tahu bener atau salah ya itu ya. Edo pernah masuk rumah sakit karena minum air kebanyakan. Betul juga. Bapak Ibu, orang lain disuruh minum air kebanyakan, orang lain disuruh minum air banyak-banyak, betul? Lebih banyak kasus orang tidak minum air sehingga disuruh minum air banyak-banyak. Edo kebanyakan minum air, masuk rumah sakit. Ini artinya saya mau angkat ini. Kita lihat loh cerita kehidupan kita loh. Begitu luar biasanya Tuhan. Begitu baiknya Tuhan. Kita hanya diminta, bukan disuruh kasih istana, bukan diminta sesuatu yang tidak kita punya. Kita diminta apa yang ada. Berikanlah kepada Tuhan berdasarkan apa yang kamu punya. Jadi tidak alasan bilang Tuhan saya nggak ada uang, nggak bisa kasih. Memang Tuhan minta uang. Hei, dolar Amerika lebih banyak hitungannya daripada rupiah Indonesia, ya enggak? Tuhan kalau minta uangnya di Amerika sana atau Eropa punya yang nilainya lebih tinggi, ya enggak? Tuhan bukan bicara soal nilai materi. Tuhan bicara itu. Jadi mari Edo, kalau lihat ceritamu banyak hal yang luar biasa. Walaupun kata sebuah lagu ya, ada saat Edo senang, tapi ada saat Edo tertatih-tatih. Tapi biar tertatih-tatih ada kekuatan. Kekuatan itu entah dari motivasi, entah dari tenaga yang tambah dikuatkan, macam-macam lah. Ada orang kuat karena termotivasi kan, akhirnya dia maksa untuk kuat. Ada orang yang memang dikasih kekuatan, apapun itu, tapi boleh berjalan sampai dengan hari ini. Biarlah lagu Edo Solo tadi adalah kesadaran bahwa ternyata Tuhan tak pernah membiarkan aku berjalan sendiri. Karena sadar bahwa Tuhan tidak membiarkan aku jalan sendiri, maka teruslah berjalan dengan berkata, ternyata engkau semua. Dan cerita ditutup dengan perkataan, para Farisi Saduki tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka tidak. Bapak Ibu, ada dalam satu cerita di dalam Alkitab yang mengatakan Yesus berkata kepada murid-muridnya, nggak usah takut kamu kalau masuk penjara, kamu kalau masuk pengadilan, kamu kalau diminta pertanggungjawaban, nggak usah takut mau ngomong apa pada saatnya aku kasih. Itu kata Tuhan ya, itu kata Yesus. Jadi saya mau ngomong apa untuk poin pembelajaran terakhir. Yesus sudah contoh bahwa sekalipun mereka dengan cara yang manis luar biasa mencoba menjerat Yesus, tetap tidak berhasil. Bagaimana anak Tuhan? Sama loh, orang Tuhan ngomong
pada waktunya. Persoalannya bukan Tuhan gak bicara pada waktu kita disudutkan, tetapi kita tidak percaya. Kalau kita percaya, sepepet kayak apapun kita akan berkata, Tuhan tolong, dia bicara. Tapi kalau kita tidak percaya, kita kepepet, rasanya mau mati, terserah atau cara licik yang dipakai. Mari ketika Tuhan bukan sekedar cerita tempo dulu. Tuhan itu nyata di dalam kehidupan, sehingga 1 tahun berjalan dok, rasanya mau bilang terima kasih yang mana ya? Nggak kehitung dok. Ini terima kasih, itu terima kasih, ini terima kasih. Karena Tuhan tak pernah berhenti berbuat baik kepada kita. Percayalah, modal utama untuk menikmati kebaikan Tuhan. Selamat ulang tahun untuk itu. Amin.